Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1947. Aku bukan kesini untuk mencuri orang. Pagi-pagi keesokan harinya, Thomaskin membawa Yena Ling dan meninggalkan tebing. Pada saat ini, di tengah hutan ini sudah tidak ada jejak 4 beruang kutub itu. Bahkan jika mereka sangat sabar, mereka tidak mungkin menunggu di sini selamanya. Terlebih lagi, dari awal mereka sudah berpikir bahwa Thomaskin dan Yena Ling telah jatuh ke dalam jurang dan mati. Keduanya meninggalkan Gunung Huyao dan langsung menuju jalan pulang. Lukamu belum sembuh sepenuhnya. Kembalilah bersamaku, dan aku akan membalutmu. Yena Ling berbisik. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu, paman guru kecil. Thomaskin tertawa. Di tempat yang sedingin es ini, memang tidak gampang untuk sembuh setelah terluka. Terlebih lagi, mereka berdua masih diam di bawah patahan sepanjang malam. Lukanya juga dirawat dengan sangat sederhana, mudah menyebabkan radang dingin. Bagaimanapun, Thomaskin bukan dewa, dia juga manusia. Sama-sama, ayo pergi. Yena Ling mengangguk, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Meskipun Thomaskin agak menjengkelkan, tetapi harus diakui bahwa dalam menghadapi krisis dia bisa berdiri di hadapannya, tanpa mundur sama sekali. Laki-laki seperti ini sudah tidak banyak. Dunia akan musnah jika manusia tidak mementingkan diri sendiri, bahkan jika Thomaskin melarikan diri, dia juga tidak akan marah. Bagaimanapun, Thomaskin baru mengenal dirinya belum lama ini, dan mereka pun kenal dari suatu bentrokan. Thomaskin bisa tetap tinggal, ini membuat hatinya sangat terkejut. Pria ini menyelamatkan dirinya sendiri tanpa memikirkan permasalahan sebelumnya, dan dengan temperamen dan keberaniannya, Yena Ling merasa bahwa Thomaskin jelas bukan orang biasa. Kecemburuan dan keirian sudah pasti ada, lagi pula, dia hampir sama dengan dirinya sendiri, tetapi kemampuannya jauh lebih kuat darinya. Di atas seluruh Gunung Kunlun, di antara 3 generasi murid, sepertinya mereka yang dapat melampaui Thomaskin tidak akan melebihi jumlah sepasang telapak tangan. Orang ini tidak sederhana. Murid dari kakak pertama seperguruan benar-benar luar biasa. Yena Ling sangat berterima kasih kepada Thomaskin, apalagi kemarin masih bisa luput dari kematian. Jadi dia masih berharap bisa merawat Thomaskin dengan baik, dan bisa membuat hatinya sedikit nyaman juga. Keduanya datang langsung ke belakang Gunung Kunlun. Ini adalah pertama kalinya Thomaskin datang ke sini. Tempat ini tidak termasuk daerah Gunung Kunlun, tetapi di sini berada di puncak gunung, sangat terbuka dan dikelilingi oleh tumbuhan. 2 buah rumah kayu, bersandar di balik batu besar terlindung dari angin, sangat sederhana. Di sekitar angin dan salju, ada begitu banyak bahan obat, yang membuat Thomaskin menghela nafas. Banyak dari bahan obat ini belum pernah dia lihat, tampaknya memang ada banyak harta karun di sini. Di negara Huaxia, ada segala keanehan, di sini susah diakses, normal jika Thomaskin belum pernah melihatnya. Meskipun keterampilan medis gurunya adalah yang terbaik di dunia, tetapi belum tentu yang nomor 1 di dunia. Thomaskin masih memiliki hati seorang pembelajar, dia sangat senang melihat-lihat di sini. Apa yang kamu lihat? Kamu kan tidak mengerti. Jangan merusak obatku. Kalau tidak, kakekku akan memarahiku. Yena Ling berkata dengan suara yang dalam, dan melirik Thomaskin. Orang ini begitu serampangan, apa tidak bisa diam? Kakekku seharusnya masih tidur, kemarilah, jangan berisik, kalau tidak akan buruk jika dia tahu aku membawa orang kembali. Memangnya kenapa? Apa dia akan memakanku? Bagaimanapun juga aku adalah cucu murid, apakah dia akan turun tangan secara langsung? Aku di sini untuk menyembuhkan penyakit, bukan untuk mencuri orang. Thomaskin berkata tidak setuju. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yena Ling memerah, menginjak kakinya, dan menatap Thomaskin dengan tajam. Jika kamu berbicara omong,
Kosong luggage, aku tidak akan mengobatimu. Baik, baik, aku akan mendengarkanmu, entah seberapa tidak masuk akalnya kakek Mi garis bawahi. Thomaskin menghela nafas, melirik gubuk jerami di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, tetapi matanya penuh dengan penghinaan, apoteker Gunung Kunlun, sepertinya temperamennya juga tidak akan baik, kan? Tidak tahu apakah hanya punya nama saja. Bab 1948 Keterkejutan Yenaling. Thomaskin mengikuti Yenaling ke rumah kayu kecilnya, di dalamnya juga penuh dengan bahan obat yang diletakkan di rak, sangat rapi dan teratur. Ada beberapa buku tentang bahan obat di sekitar, yang terlihat sangat tua, bahkan Thomaskin pun lumayan terkejut. Kamar tidur seorang gadis muda penuh dengan bahan obat, bisa dibayangkan betapa rajinnya orang ini, betapa seriusnya dia dengan begitu banyak bahan obat. Thomaskin melihat tempat tidurnya, hanya sekecil itu, ini mungkin makanan spiritual yang paling dia andalkan. Aku akan menggiling obat untukmu, kamu duduk di sini sebentar. Yenaling berkata, mengambil belasan jenis bahan obat dari rak, lalu mulai menggilingnya menjadi bubuk, siap mengoleskannya pada luka Thomaskin. Namun, ketika dia sedang menggiling bahan obat, Thomaskin memperhatikan bahwa lengannya sangat tidak alami, persendiannya tampak sangat sakit, alisnya berkerut, dan dia terus-menerus menepuk bahu dan lututnya. Hati Thomaskin bergerak sedikit, sepertinya itu karena hawa dingin di tubuhnya. Tidak disangka bahwa seorang apoteker Kunlun seperti dia akan mengalami rasa sakit seperti itu, sungguh tidak mudah. Setelah menggiling obat untuk dirinya, sepertinya wajahnya juga penuh dengan rasa sakit. Aku akan mengoleskan obat pada lukamu. Yenaling dengan hati-hati melepaskan kain kasa dari tubuh Thomaskin dan menuangkan bubuk obat di atasnya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Yenaling sangat berhati-hati, dan juga membungkus perban Thomaskin dengan sangat bagus. Terima kasih, Paman Guru kecil, tidak hanya orangnya cantik, tetapi keahlian tangannya juga sangat bagus. Thomaskin tertawa. Hanya bisa cerewet saja. Yenaling memutar mata kepada Thomaskin, tapi hatinya sangat senang, gadis mana yang tidak suka dipuji. Apakah bahu dan lututmu sakit? Thomaskin bertanya. Yenaling melirik Thomaskin dengan heran, dia tidak menyangka Thomaskin akan melihatnya, begitu teliti. Bagaimana kamu tahu? Baru lihat sekilas saja sudah ketahuan. Yenaling tidak menyangka mata Thomaskin begitu tajam, jika orang biasa tidak akan bisa mendeteksinya. Aku juga seorang dokter. Kata-kata Thomaskin membuat Yenaling terkejut, dia tidak menyangka bahwa Thomaskin juga seorang dokter. Hahaha, benarkah? Apakah kita rekan kerja? Yenaling tertawa. Penyakit di tubuhmu seharusnya sudah beberapa tahun. Jika aku tidak salah, itu seharusnya disebabkan oleh seringnya kamu pergi mengumpulkan obat. Setiap kali ketika malam berangin, penyakit kamu akan bertambah parah, meskipun kamu pasti akan memilih memakan beberapa bahan obat untuk menghilangkan hawa dingin dari tubuh. Tetapi itu tidak dapat sepenuhnya menyembuhkan penyakit kamu, betulkan kata-kataku. Setelah Thomaskin selesai berbicara, Yenaling menatapnya dengan heran, tidak percaya. Kamu bagaimana kamu tahu semuanya? Sudah kubilang, aku juga seorang dokter, dan kamu masih menertawakanku. Thomaskin tidak bisa menahan senyum. Tidak, aku tidak bermaksud menertawakanmu, kamu salah, keponakanku. Aku hanya tidak menyangka kamu juga seorang dokter. Jadi, bisakah kamu mengobati penyakitku? Yenaling memandang Thomaskin dengan wajah serius, hatinya sangat bersungguh-sungguh. Aku bisa mencobanya, tapi aku mungkin tidak bisa sepenuhnya menghilangkan hawa dingin dari tubuhmu. Itu tergantung pada keberuntunganmu, ucap Thomaskin. Oke, kalau begitu, kamu coba saja. Aku bersedia untuk mencobanya. Mata Yenaling penuh tekad dan dia sangat mempercayai Thomaskin. Ini,
Yenaling tahu sejak dia menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan hidupnya. Pria ini tidak sederhana, dan kekuatannya pasti di luar kemampuannya. Tidak disangka kemampuan medisnya juga begitu hebat. Jika itu benar, tidak hanya dirinya sendiri, tetapi bahkan kakeknya sendiri, mungkin juga dapat menghilangkan hawa dingin dari tubuh. Ini mungkin karena dokter sulit untuk mengobati diri sendiri, untuk beberapa penyakit, bahkan sebagai dokter, sulit untuk menjamin akan bisa menyembuhkan diri.